Sesampainya di rumah, hanya ada istri dan satu anaknya yang berada di sana, yaitu anak pertamanya. Sementara anaknya yang satu lagi, yang bernama Naba, belum pulang dari kegiatan mengaji. Nah, mereka pun akhirnya menunggu Naba untuk pulang agar bisa buka puasa bersama. Beberapa menit kemudian, menjelang buka puasa, tiba-tiba Naba datang. Dan ketika dia melihat makanan yang dihidangkan, dia sangat senang sekali. Soalnya pada saat itu, dia melihat ada makanan kesukaannya terhidang. Dan dia bilang, "Yeay, ada sate. Aku mau sate. Buat aku aja ya bu satenya. Ayah makan gudeg aja. Ini aku dapat gudeg dari tempat aku mengaji," kata Naba. Nah lalu Bandiman pun menjawab, Waduh anak ayah, boleh. Nanti kamu habiskan aja satenya. Biar ayah makan gudegnya ya," kata Bandiman. Tidak lama kemudian, azan maghrib pun tiba. Saatnya tiba berbuka puasa. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal kembali membahas kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Hari ini cerita datang dari Bantul, Yogyakarta, di mana ada seorang perempuan yang memiliki dendam terhadap seorang laki-laki yang kemudian dia berniat ingin meracuni laki-laki tersebut dengan mengirimkan paket makanan yang sudah berisi racun. Namun sobat, paket makanan yang dikirim tersebut malah salah sasaran yang akhirnya menyebabkan jatuhnya korban yang sama sekali tidak tahu menahu dengan permasalahan ini. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Kata Pena. Perempuan pelaku pengirim paket sate Bantul, Yogyakarta ditangkap oleh polisi. Perempuan itu bernama Nani, 25 tahun, warga Majalengka, Jawa Tengah, yang saat ini bekerja di Yogyakarta. Nani Apriliani Nurjaman, pengirim sate kepada pujaan hatinya, ternyata menyamar saat memberikan paket itu ke pengemudi ojek online Bandiman. Saat mencocokkan sosok wanita yang memberikannya paket, dipastikan jika wanita itu memang Nani. Dalam kesehariannya, di Treskrimum Polda DIY, Kombes Pol Burkan Rudi Satria menyebut pelaku tidak memakai jilbab. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Potorono, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada seorang perempuan yang bernama Nani Apriliani Nurjaman, usianya 25 tahun. Nani ini lahir pada tanggal 30 April tahun 1996 dan merupakan warga asli Dusun Sukaasih, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Perempuan yang akrab disapa Nani ini merantau sejak 10 tahun yang lalu ke Yogyakarta, yaitu sejak usia dia masih 15 tahun. Pada saat itu Nani meninggalkan Majalengka karena diajak bekerja sebagai pedagang oleh temannya. Dan Nani merupakan perempuan yang memiliki paras yang cukup cantik dengan rambut panjang yang biasa ia gerai. Dia dikenal oleh keluarganya sebagai sosok yang sangat baik, pendiam, dan hampir tidak pernah menceritakan masalah apapun kepada keluarganya. Dan terakhir kali, keluarganya mengetahui kalau Nani ini bekerja di sebuah salon yang ada di Bantul, Yogyakarta. Salon tempat dia bekerja bukanlah salon yang biasanya khusus wanita, melainkan salon yang menerima customer pria. Selama dia bekerja di salon, dia punya seorang pelanggan pria berinisial R. Dan selain pelanggan setia, R ini dengan Nani sudah kenal dekat cukup lama. Sampai-sampai Nani sering menceritakan segala permasalahan hidupnya kepada R. Nah, mungkin posisinya karena Nani ini adalah anak rantau, jadi dia mencari sosok teman yang nyaman untuk diceritakan semua hal. Lalu tiba pada suatu hari di tahun 2015, ketika itu Nani sedang bekerja. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke salon tempat Nani bekerja, yaitu di Pandaian, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pria ini bernama Tommy, dan Tommy ini merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi yang bertugas di Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta. Pangkatnya Aibtu. Dan di pekerjaannya, Tommy ini dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan juga baik. Makanya bisa dikatakan dia sangat disenangi oleh atasannya dan juga disegani oleh teman-teman seprofesinya. Tommy ini memang hobi merawat diri, jadi makanya tidak jarang dia pergi ke salon. Nah, tibalah pada suatu hari, Tommy dilayani oleh Nani. Dan pada saat itu, Tommy
mulai curi-curi pandang kepada Nani karena dia sadar Nani ini salah satu pegawai yang sangat cantik yang bekerja di salon tersebut. Di samping itu, Nani yang melihat Tommy sebagai laki-laki yang berwibawa, punya pekerjaan yang bagus, membuat dia sebagai wanita juga tertarik kepada Tommy. Dan tidak jarang ketika Tommy mengajak Nani berkomunikasi, Nani ini seperti malu-malu dan salah tingkah. Setelah beberapa saat, Nani mengerjakan pekerjaannya dengan Tommy sebagai customer di saat itu, mereka sudah berbicara banyak hal dan mulailah Tommy berani mengajak Nani berkenalan lebih jauh dan meminta nomor ponsel Nani. Nani yang juga sedari awal tertarik kemudian langsung memberi nomor ponselnya. Lalu setelah mendapatkan nomor Nani, kemudian Tommy pun bergegas pulang berpamitan. Tidak lama dari situ, Tommy ini kemudian menghubungi Nani. Nani terlihat sangat bahagia dihubungi Tony. Mereka berdua sama-sama senang dan saling balas-balasan pesan. Perhatian-perhatian kecil mulai diberikan satu sama lain hingga akhirnya mereka mulai sama-sama merasa nyaman. Tidak hanya berkirim pesan saja, keduanya kemudian berjanjian untuk bertemu. Di dalam pertemuan mereka, Tommy ini sering sekali menawarkan diri untuk menjemput Nani di tempat kerjanya. Dan mulai dari sanalah mereka hubungannya semakin intens dan mulai berpacaran. Hari-hari berlalu, singkat cerita di tahun 2017, mereka masih berstatus sebagai pacar. Nani yang di saat itu sudah merasa sangat cinta dengan Tommy, tidak mau kehilangan Tommy. Kemudian Nani ini bilang kepada Tommy kalau dia ingin cepat-cepat dinikahi. Nani pun berkata, "Ini kan kita sudah menjalin hubungan lumayan lama. Kamu sudah mapan dan memiliki pekerjaan tetap. Aku juga sudah bekerja dan punya tabungan yang lumayan. Nah sekarang mau nunggu apa lagi? Ayo kita rencanakan pernikahan," kata Nani. Lalu kemudian dengan senyum tipis, Tommy menjawab, "Ayo, aku juga sangat mencintai dan ingin menikahi kamu. Tapi kita bahas nanti aja ya," kata Tommy. Pada saat itu Nani merasa kesal. Dia merasa keinginannya tidak disambut dengan antusias oleh Tommy. Nani merasa kalau dia hanya berjuang sendiri, sementara Tommy terlihat seperti menganggap sepele hubungan mereka. Namun meskipun begitu, selagi si Tommy ini tidak selingkuh, ya Nani tetap bertahan dengan Tommy. Dia tidak peduli kalau Tommy tidak serius ingin menikahi dia. Karena di saat itu Nani berpikir dia mau bersabar untuk menunggu Tommy. Namun sobat, bukannya memberi kepastian, di tahun 2017 itu justru Tommy ini malah berubah. Yang semulanya Tommy ini sangat sering menemui Nani, sekarang dia justru mulai jarang menemui Nani. Bahkan dalam sebulan bisa dihitung jari berapa kali Tommy menemui Nani. Hal itu ternyata membuat Nani mulai overthinking. Ya bagaimana enggak, Nani selalu mengajak Tommy ini pergi, bertemu, makan bareng. Namun Tommy selalu saja banyak alasan. Sekalinya Tommy mau bertemu, pasti buru-buru ngajak pulang. Dan hal itu sering membuat Nani jadi bad mood. Tidak jarang hal itu juga memicu percekcokan di antara keduanya. Lalu singkat cerita, pada bulan Juni tahun 2020, Nani yang masih berharap Tommy akan berubah, terus-terusan saja meminta kepastian kepada Tommy kapan akan dinikahi. Dia masih bertahan dengan Tommy, namun di setiap kali dia merasa kesal dengan Tommy, Nani ini pasti menceritakan semua kekesalannya itu kepada teman ceritanya yang berinisial R tadi. Nah saat itu kebetulan si R ini datang menghampiri Nani untuk melakukan perawatan rambut. Dan pada saat R datang ke salon, dia merasa kalau Nani ini terlihat sangat murung dan tidak semangat. Karena merasa ada yang berbeda, R pun bertanya kepada Nani, "Kamu kenapa Nan? Kok nggak kayak biasanya? Kamu murung dan galau begitu? Ada apa? Cerita sama aku," kata R. Kemudian Nani menjawab, "Ah, nggak apa-apa mas." Lalu R tidak percaya. Dia bilang, "Ah, nggak mungkin nggak ada apa-apa. Nggak kayak biasanya, pasti ada apa-apa. Coba cerita." Lalu akhirnya Nani pun bercerita, "Iya nih, aku lagi nggak enak hati. Aku lagi kesal sama pacarku Tommy. Dia akhir-akhir ini selalu menghilang dan gak ngasih aku kabar. Aku kan jadi bingung dan merasa digantung. Aku sudah capek tapi aku juga tidak mau kehilangan Tommy. Bagaimana ya baiknya?" Dari ucapan dan pertanyaan Nani ini, kemudian R pun menanggapi. Dia bilang, "Aku sebenarnya ada ide sih. Ada 2 ide yang bisa kamu ikuti biar kamu gak merasa sakit hati sendirian." Kemudian Nani bertanya lagi,
apaan tuh mas? Dan R menjawab, yang pertama, kamu bisa datang ke orang pintar untuk membuat Tommy pacarmu jadi luluh. Atau yang kedua, ya kamu racunin aja dia biar kapok dan gak nyakitin kamu lagi, kata R. Nani yang mendengar saran dari R itu merasa kaget. Dia bilang, loh kok pilihan keduanya diracun? Gila ya, aku kan gak berani. Lagian aku gak mau kehilangan dia. Dan aku gak mau menyakiti orang yang aku cintai. Itu mah yang ada aku kehilangan dia selamanya. Gak ada-ada aja kamu, kata Nani. Lalu R ini berusaha untuk meyakinkan Nani lagi. Ya udah, itu kan hanya saran aja. Selebihnya ya kamu yang tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Lagian aku menyarankan kamu pakai racun, ya racunnya dikit aja. Tapi di saat itu Nani masih berpikir. Dia berpikir yang namanya racun kan udah pasti ada efek sampingnya. Ya dia masih ragu dan takut di saat itu. Tapi R berkata lagi, udah itu cuma sedikit. Kalau sedikit kan paling hanya efek mual dan muntah. Itu kan hanya peringatan aja buat Tommy. Biar dia gak nyakitin kamu, ucap R. Nani yang berada di dalam kebingungan, dia semakin bertanya-tanya. Lalu dia berkata lagi, ya udah gak usah bahas itu lagi. Biar aku aja yang mikirin gimana caranya, kata Nani. Obrolan mereka pun berakhir di sana. R pulang ke rumahnya. Singkat cerita keesokan harinya, Nani masih belum mendapatkan kabar dari Tommy. Dia menggerutu di dalam hati dan merasa sangat kesal. Kemudian dia pun kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh R padanya tempo hari. Dia tiba-tiba berpikir kalau harusnya ya gak apa-apa kalau diracun sedikit aja. Ya gak apa-apa kayaknya, aku pesan aja racunnya. Siapa tahu habis diracun, Mas Tommy merasa kapok dan nantinya dia bakal sayang sama aku lagi kayak dulu, ucapnya dalam hati. Lalu tanpa pikir panjang dia pun langsung mengambil HP-nya dan berselancar di sosial media mencari racun. Dia kemudian mendapatkan racun yang dia cari di salah satu e-commerce yang kemudian langsung dia pesan sebanyak 250 gram, yaitu racun sianida dengan harga 224.000. Beberapa hari kemudian racun itu pun datang. Dia langsung membuka racun itu dan berniat akan menaburkan racun sianida itu pada makanan yang nantinya akan dia berikan kepada Tommy sebanyak 1 sendok makan. Namun sobat, tindakan itu harus terhenti ketika tiba-tiba saja Tommy menghubungi Nani lewat telepon. Dia berkata kayak gini, aduh halo sayang, maaf banget ya akhir-akhir ini aku jadi agak sibuk banget, banyak kerjaan. Aku harus dinas di luar, jadinya sulit untuk menemui kamu. Nanti habis ini kita ketemu ya sayang, kata Tommy. Kemudian sobat, Nani yang di saat itu ya sudah berniat untuk meracuni Tommy, akhirnya harus mengurungkan niatnya sambil menunggu waktu yang pas ketika dia bisa bertemu dengan Tommy. Ya namanya juga seorang polisi, Tommy sudah pasti sibuk dengan tugasnya, baik di dalam kota maupun di luar kota. Lalu, beberapa hari kemudian, tibalah di tanggal 28 Maret tahun 2021. Tommy kembali sulit dihubungi lagi, dan Nani yang di saat itu masih tidak menyerah, terus saja melakukan beberapa kali panggilan ke HP Tommy. Lalu tiba-tiba, dari sekian banyak telepon dari Nani, Tommy hanya mengangkat 1 kali dan itu juga dengan kalimat yang tidak mengenakan. Tommy bilang, aduh apa sih kamu? Nelpon aku terus, kata Tommy. Lalu Nani langsung to the point, dia bilang, aku mau bahas soal pernikahan, biar cepet tinggal bareng, biar kamu gak hilang-hilangan mulu. Dan Tommy pun berkata, kamu ini seperti tidak ada pembahasan lain, nikah aja pikirannya. Ngapain coba telepon aku terus di jam kerja kayak gini? Ganggu tahu, kata Tommy. Pada saat itu Nani semakin kesal dan dia dengan murka menjawab, lah harusnya kamu yang mikir dong, kenapa aku kayak gini? Ini tuh tanda kalau aku sayang sama kamu, tandanya aku serius sama kamu. Sekarang aku tanya sama kamu kemana aja? Kamu gak bisa emang bales chat aku kan gak ganggu kamu 24 jam pas kamu lagi kerja. Aku tahu alasan kamu pasti kamu sibuk kerja, tapi kamu pernah gak mikirin aku sekali aja? Kamu pernah gak tanyain keadaan aku sekali aja? Kamu berubah sekarang, kamu bukan Tommy yang aku kenal. Coba kamu bisa jelasin gak sekarang kamu kenapa? Kata Nani. Lalu tiba-tiba dari panjangnya pertanyaan Nani, Tommy menjawab dengan jawaban yang benar-benar menyakitkan. Dia bilang, udah aku sudah menikah, jangan ganggu aku lagi. Kita akhiri sampai di sini hubungan kita, kata Tommy. Bagaikan disambar petir, Nani kaget bukan main. Dia tidak menyangka kalau dia ditinggal menikah oleh orang yang selama ini dia tunggu menikahi dia. Di dalam otaknya dia bertanya-tanya, apakah selama ini penantiannya sia-sia?
Atau justru memang Tommy sudah menikah alias punya keluarga? Yang jelas sobat, hati Nani di saat itu seketika merasa sakit sekali dan hancur. Dia tidak menyangka penantiannya selama ini harus dikhianati begitu saja. Dia dengan nada yang kecewa dan sedih bertanya kepada Tommy. "Hah? Gimana? Apa kamu bilang? Sudah menikah? Sudah menikah gimana maksud kamu? Kamu selama ini mempermainkan aku. Tega kamu mas, tega banget. Semoga kamu mendapat karmanya karena sudah buat aku sakit hati," ucap Nani sambil menangis. Belum sempat menjawab perkataan yang dikeluarkan oleh Nani, tiba-tiba telepon Tommy langsung ditutup. Nani di saat itu menangis sejadi-jadinya. Kemudian amarahnya mulai memuncak. Dia merasa sangat dendam kepada Tommy yang sudah mempermainkan hatinya. Mulailah muncul niat jahat yang tadinya sempat tertunda. Kali ini tekadnya untuk meracuni Tommy sudah sangat bulat. Dia kemudian kembali mengambil racun yang sempat dia simpan 3 bulan lalu. Singkat cerita, kemudian Nani membeli sebungkus sate dan beberapa takjil yang akan dia taburi racun. Saat itu dia memesan makanan langsung ke tukang sate. Tidak lama kemudian, setelah makanannya sampai, tanpa berlama-lama dia pun langsung menaburi racun tadi ke makanan tersebut. Sate yang sudah ditaburi racun ini kemudian disiapkan untuk diantar ke kediaman Tommy. Di saat itu dia tidak terlebih dahulu mengatakan kepada Tommy kalau dia mau mengantar makanan. Dia justru mengantar makanan itu sembunyi-sembunyi. Dan agar tidak ketahuan, dia kemudian menggunakan hijab yang mana sebenarnya dalam kesehariannya Nani ini tidak pernah mengenakan hijab sama sekali. Di saat itu Nani menghubungi temannya. Temannya ini bernama Agus. Dia menghubungi Agus untuk meminjam motor. Dan setelah meminjam motor kepada Agus, Nani pun berangkat menuju ke kediaman Tommy. Sebelum sampai ke kediaman Tommy, Nani ini kepikiran kalau dia yang antar makanannya, pasti yang ada nanti bakal cekcok dan makin runyam. Yang ada makanannya nanti malah dibuang. Nah, karena berpikiran seperti itu, akhirnya si Nani ini memutuskan untuk menyuruh orang saja mengantarkan makanan itu ke kediaman Tommy. Dia menghentikan motornya di depan masjid untuk mencari ojek. Dari kejauhan terlihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di perkarangan masjid. Pria itu adalah Bandiman yang merupakan ayah dari 2 anak yang bernama Naba Faiz Prasetya dan satu lainnya tidak diketahui identitasnya. Nani menghampiri bapak tersebut. Dia bilang, "Pak, bapak ojek?" Bapak itu menjawab, "Iya mbak, kenapa mbak? Mau order?" "Iya nih, saya mau kirim makanan buat teman saya buka puasa. Rumahnya gak jauh dari sini sih. Tapi saya lagi buru-buru, gak bisa antar makanannya sendiri." Nah lalu Bandiman berkata, "Ya udah mbak, order melalui aplikasi aja biar gampang mantaunya," kata Bandiman. Dan Nani yang takut ketahuan bilang, "Oh gak usah pak, gak apa-apa, saya gak punya aplikasi ojek online. Bapak tolong antar aja ke alamat ini. Nama penerimanya Tommy. Tolong bilangin makanannya dari Pak Hamid," ucap Nani yang asal-asalan saja menyebut nama. Kemudian setelah diberi ongkos yang jumlahnya sekitar 30 ribuan dan Bandiman pun menyetujui mengantar paket makanan itu. Sesampainya Bandiman di kediaman Tommy, ternyata di saat itu Tommy sedang tidak berada di rumah. Tommy ini ternyata sedang ada dinas di luar kota. Nah, karena hal itu, berbekal nomor HP, Bandiman pun mencoba menelpon Tommy dan diangkat oleh Tommy. Ketika mendengar kalau Bandiman ini ingin mengantar makanan, Tommy merasa bingung. Tommy mengatakan kalau dia tidak merasa memesan makanan apapun dan dia juga sedang berada di luar kota. Dan saat diberitahu kalau paket tersebut dikirim oleh seseorang yang bernama Hamid, Tommy pun semakin bingung. Dia tidak memiliki kenalan yang bernama Hamid. Maka dari itu, sebagai seorang polisi yang sangat waspada, dia merasa curiga. Daripada kenapa-napa dan pusing juga mikirin siapa itu si Hamid, akhirnya Tommy ini pun bilang kepada Bandiman, "Saya nggak merasa pesan makanan. Jadi makanannya udah dibayar apa belum? Kalau sudah dibayar, ya bapak bawa aja lah makanannya untuk dimakan bersama keluarga untuk berbuka puasa," kata Tommy. Nah kebetulan banget Bandiman yang bekerja hanya sebagai ojek online ini pada hari itu sedang mendapat orderan yang sangat sedikit. Ketika diberikan makanan, dia merasa sangat senang tentunya. Bagi dia, itu berkah di bulan Ramadan. Akhirnya, dia bawalah makanan tersebut untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Karena waktu berbuka puasa sudah dekat, Bandiman pun kemudian segera pulang untuk berbuka. Sesampainya di rumah, hanya ada istri dan 1 anaknya yang berada di sana.
yaitu anak pertamanya. Sementara anaknya yang satu lagi yang bernama Naba belum pulang dari kegiatan mengaji. Nah, mereka pun akhirnya menunggu Naba untuk pulang agar bisa buka puasa bersama. Beberapa menit kemudian, menjelang buka puasa, tiba-tiba Naba datang. Dan ketika dia melihat makanan yang dihidangkan, dia sangat senang sekali. Soalnya pada saat itu dia melihat ada makanan kesukaannya terhidang dan dia bilang, "Yeay, ada sate. Aku mau sate. Buat aku aja ya Bu satenya. Ayah makan gudeg aja. Ini aku dapat gudeg dari tempat aku mengaji," kata Naba. Nah, lalu Bandiman pun menjawab, "Waduh anak ayah, boleh. Nanti kamu habiskan aja satenya, biar ayah makan gudegnya ya," kata Bandiman. Tidak lama kemudian, azan maghrib pun tiba. Saatnya tiba berbuka puasa. Mereka dengan lahap langsung menyantap hidangan berbuka puasa tersebut. Dan pada saat itu, yang memakan sate beracun adalah Naba dan juga ibunya yang bernama Titi. Naba baru saja memakan separuh sendok lontong, sedangkan separuh sisanya dimakan oleh Titi. Lontong yang telah dipotong-potong bulat tersebut diletakkan dalam satu sendok penuh, dan setengahnya Titi berikan kepada Naba. Belum habis memakan sate itu, kemudian Naba tiba-tiba merasa mulutnya seperti terbakar. Naba bilang, "Ini apa? Kok pedas sekali? Hah, panas sekali. Apa ini? Ayah, ini apa?" kata Naba. Dan di saat itu dia langsung berlari ke kulkas mengambil air es. Namun tidak lama setelah merasa mulutnya terbakar, dia pun jatuh pingsan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan busa. Dan melihat hal itu, kemudian Bandiman dan anak pertamanya sangat-sangat panik. Apalagi ibu Naba juga kemudian sama seperti Naba, tiba-tiba jatuh pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Bandiman di saat itu berteriak sejadi-jadinya. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Di saat semua orang sedang berada di dalam rumah menikmati hidangan buka puasa, tiba-tiba dari arah rumah Bandiman terdengar suara teriakan minta tolong. Tolong, istri saya keracunan. Tolong, saya harus gimana? Tolong." Dan kemudian tidak lama setelah itu, beberapa warga menghampiri Bandiman. Tanpa berlama-lama, salah seorang warga berinisiatif mengambil mobil dan memberikan tumpangan mobil untuk mengantarkan Naba dan juga ibunya Titi ke rumah sakit terdekat. Kemudian rumah sakit terdekat dari rumah Bandiman itu adalah RSUD Kota Yogyakarta. Mereka langsung melaju ke sana dan setibanya di rumah sakit, Naba serta ibunya langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Namun sayangnya sobat, atas kejadian itu Naba harus kehilangan nyawa, sedangkan ibunya Titi berhasil diselamatkan. Pada saat itu mereka sangat kebingungan. Para dokter pun langsung memintai keterangan dari Bandiman. Bandiman menjelaskan kalau anak dan istrinya ini baru saja memakan sate ayam, dan pihak RS yakin kalau mereka ini baru saja keracunan. Pihak RS langsung meminta sampel makanan tersebut untuk diperiksa, dan pihak RS juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, kemudian pihak kepolisian dan rumah sakit menemukan jika makanan yang dimakan oleh Naba dan Titi itu mengandung sianida. Naba dan Titi telah keracunan sianida. Pihak rumah sakit serta kepolisian langsung meminta pihak keluarga untuk mengautopsi jasad anaknya Naba. Namun di saat itu Bandiman awalnya menolak karena dia tidak mau tubuh anaknya itu dirusak. Pihak rumah sakit dan kepolisian pun menerima putusan dari ayahnya Naba. Namun begitu, penyelidikan dan pencarian pelaku terus dilakukan. Pengungkapan kasus sate sianida adalah sebuah perjalanan yang panjang bagi pihak kepolisian karena di saat itu sangat sulit mencari jejak dari pelakunya dan upaya pencarian tersebut memerlukan ketelitian tinggi. Di sisi lain, pelaku tunggalnya adalah Nani, dan Nani ternyata telah merencanakan aksinya ini dan memiliki niat kuat untuk tidak terlacak keberadaannya. Langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Nani sangat efektif, seperti meminjam kendaraan, menggunakan jilbab sebagai penyamaran, dan juga membayar ojek online yaitu Bandiman. Namun sobat, atas keahlian yang dimiliki oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian mampu mendeteksi siapa pelaku dari kasus ini. Dari petunjuk yang dikumpulkan, seperti misalnya dari warung sate yang buka saat bulan puasa, lalu bungkus sate, bentuk lontong, dan jaket yang digunakan pelaku, polisi akhirnya berhasil menyusun puzzle dari kasus ini. Salah satu anggota kepolisian yang terlibat di dalam penyelidikan bernama Burkan
menjelaskan bahwa sore hari sebelum buka puasa, sate ini sudah berada di tangan pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa sate tersebut telah dibeli sebelumnya dan lokasi penyerahannya adalah tempat yang buka pada siang hari. Akhirnya dilakukanlah upaya pencarian. Pada saat itu polisi fokus pada warung sate yang buka saat siang hari. Dan tidak hanya itu, sampai sedetail seperti bentuk lontong yang unik menjadi kunci dalam mengidentifikasi siapa pelaku dalam kasus ini. Bentuk lontong dalam kasus sate sianida ini berbeda dengan bentuk lontong dari warung sate pada umumnya, yakni bentuknya seperti lupis dengan penggunaan daun sebagai bungkusnya. Dari hal tersebutlah, polisi kemudian melakukan pencarian secara sistematis di sekitar Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Setelah pencarian yang intensif, akhirnya ditemukanlah warung sate yang dimaksud. Ketika ditanya oleh pihak kepolisian, pemilik warung sate mengkonfirmasi bahwa jenis lontong dari sate yang beracun adalah lontong yang dia jual di warung sate miliknya. Dan di saat itu dia langsung mengkonfirmasi bahwa orang yang pernah beli lontong di tanggal yang dimaksud dengan ciri-ciri yang dicari adalah seseorang yang bernama Nani. Nah lalu selain itu, dari hasil penyelidikan, keterangan dari Bandiman yang terlibat dalam pengantaran paket menjadi bukti tambahan yang kuat. Lalu polisi juga mengecek CCTV dari beberapa titik untuk memastikan siapa pelaku dari kasus ini. Sehingga akhirnya dengan kerja keras dan analisis yang teliti, pihak kepolisian pun berhasil mengungkap pelaku yang bernama Nani. Identitas Nani sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Dari segala bukti yang didapat, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Nani di daerah Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nani ditangkap saat hari ulang tahunnya yang ke-25, yakni di 30 April tahun 2021. Dan di saat itu, dia dimintai keterangan. Dan Nani pada awalnya sempat mengelak, tidak mau mengakui perbuatannya tersebut. Namun karena terus didesak oleh pihak kepolisian dan berbagai macam bukti sudah mengarah kepada dia, akhirnya dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu Nani mengatakan bahkan dirinya tidak tahu jika sate itu akan meracuni orang lain alias tidak tepat sasaran. Dan dia pun menyesali perbuatannya karena gara-gara sate beracun yang salah sasaran ini, dia secara tidak langsung telah mengeksekusi seorang anak kecil. Dari kasus ini, atas perbuatan yang dilakukan oleh Nani, dia pun akhirnya divonis 16 tahun penjara. Kepergian anak Bandiman yang bernama Naba menjadi pukulan besar bagi orang tuanya. Mereka jelas tidak pernah menyangka anak bungsunya itu harus tewas karena makanan yang dia anggap sebagai rezeki di hari itu. Namun, pihak keluarga berusaha untuk menerima keadaan dan takdir yang menimpa mereka. Meskipun begitu, hukuman terhadap pelaku harus dijalankan seadil-adilnya. Meskipun Nani hanya divonis 16 tahun penjara. Itulah dia sobat, kasus yang menimpa keluarga driver ojek online yang bernama Bandiman. Yang mana di dalam kasus ini, dia tidak menyangka anaknya harus meninggal dunia karena makanan yang dia bawa pulang ke rumahnya.